Shalom students, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita mau belajar tematik ya. Jadi sebelum belajar seperti biasa, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Oke, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bapak sudah menjaga kami dan memberikan kami kesehatan. Bapak, hari ini kami mau belajar tematik. Berkati pembelajaran ini, berkati pikiran kami, agar kami boleh semakin lebih cerdas dan lebih takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, kita sudah masuk tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga dan keempat. Ya, di pembelajaran ketiga dan keempat ini, kita akan mempelajari angin sebagai sumber energi dan juga pemakaian listrik. Ya, jadi nanti kita mau tahu angin itu manfaatnya apa aja sih sebagai sumber energi dan juga cara memanfaatkan pemakaian listrik ya. Nah, yang pertama, kamu kan sudah di kelas 3 mempelajari kincir angin ya kan. Ini adalah salah satu contoh kincir angin yang benar-benar kincir angin. Kincir angin yang dipakai untuk membangkit tenaga listrik. Ini ukurannya sangat besar ya. Jadi nanti anginnya ketika angin kencang bertiup, baling-balingnya ini akan berputar dan putaran kincirnya ini akan menghasilkan aliran listrik yang dialirkan ke nanti diproduksi oleh generator listrik. Oke. Nah, tapi ini hanya biasanya diletakkan di tempat yang atau dibangun di tempat yang ada anginnya kencang. Ya, biasanya di daerah-daerah yang memiliki anginnya kencang. Nah, kelas 3 juga kamu sudah pernah membuat yang namanya kincir angin yang terbuat dari karton atau kertas ya. Nah, jadi, ini salah satu contoh bentuk nyata dari atau model dari kincir angin yang ada sebenarnya, ya ini hanya bentuknya saja, modelnya saja. Nah, jadi, nah kincir angin ini diputar oleh sumber energi yang namanya angin ya, angin itu udara yang bergerak. Jadi putaran angin tiupan angin tadi, udara yang bergerak tadi itu membuat kincir anginnya bergerak. Jadi kalau anginnya tidak bertiup, itu kincirnya nggak bisa bergerak. Jadi, fungsi anginnya itu yang pertama adalah membuat kincir angin itu bergerak sehingga bisa menghasilkan energi listrik, ya. Kemudian manfaatnya yang kedua, kamu pernah naik pesawat kan? Nah, ketika kamu naik pesawat ya, sebenarnya pesawat itu pada proses penerbangan dan proses mendarat di daratan itu membutuhkan bantuan angin, ya. Pesawat akan sangat kesulitan melakukan penerbangan jika tidak ada bantuan angin, ya. Baik saat dia mau lepas landas atau mau terbang atau ketika dia mau, eee, mendarat di darat, ya. Jadi itu sangat membutuhkan, bantuan angin. Kemudian manfaat yang ketiga, nah, manfaat yang ketiga, kamu pernah nggak merasa kepanasan? Ya enggak? Kalau kepanasan kamu biasanya cari AC atau cari angin kan, di kipas, ya enggak? Nah, angin itu ketika di daerah-daerah yang panas, di daerah-daerah yang kemarau, ya, itu angin itu fungsinya untuk membuat, udaranya itu semakin sejuk. Nah, kamu pernah kan merasa kepanasan di dalam suatu tempat, satu, daerah, ya, di suatu area, tiba-tiba ada angin bertiup rasanya sejuk kan? Nah, itu salah satu manfaatnya ya, salah satu fungsinya itu membuat, daerah sekitar itu menjadi sejuk dan nyaman, ya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah kamu tahu dong yang namanya hujan? Nah, hujan itu kan, turun dari awan-awan ya kan? Nah, awan-awan ini bergerak karena ditiup oleh angin, ya. Jadi awan-awan itu bergerak ditiup oleh angin, sehingga angin itu membuat hujannya itu merata. Tidak hanya hujan di satu tempat, tetapi hujannya bisa menjangkau daerah-daerah yang sangat luas. Itu karena bantuan angin. Jadi angin itu, membuat, hujan itu merata di permukaan bumi, ya di daratan. Oke. Nah kemudian, nah, salah satu manfaat angin yang paling baik bagi tumbuhan adalah membantu proses penyerbukan, ya. Proses penyerbukan ini, sama seperti proses perkawinan pada hewan, tapi ini pada
tumbuhan. Tumbuhan itu kalau kawin namanya penyerbukan. Penyerbukan itu yang bagaimana sih, Teacher? Untuk menghasilkan buah, bunga itu perlu kawin, ya. Jadi ada beberapa tumbuhan kalau mau melakukan pembuahan itu atau penyerbukan namanya ya. Kalau mau melakukan penyerbukan itu membutuhkan bantuan angin. Contohnya di sini jagung. Jagung itu nanti dari bunga yang satu, bunganya itu terbang ke bunga yang lain, serbuk-serbuknya itu terbang. Nah, serbuk-serbuknya ini nanti ketika menempel di tempat ya di bunga yang lain itu akan menghasilkan buah. Nah, bagaimana serbuk-serbuk ini bisa terbang? Itu nggak mungkin dia terbang sendiri kan, emang serbuknya punya sayap. Nah, jadi diperlukan bantuan angin untuk membuat serbuk-serbuk bunga ini ya, bunga jagung yang ini terbang ke serbuk bunga jagung yang lainnya. Atau bahkan dalam satu pohon jagung itu serbuknya nggak bisa pindah sendiri, dia harus diterbangkan oleh angin, ya. Jadi angin membantu proses penyerbukan pada tumbuhan, sehingga tumbuhan itu, bisa berbuah, menghasilkan buah, ya. Itu proses penyerbukan pada tumbuhan, itu sangat bermanfaat. Bayangkan kalau nggak ada angin, akan sulit bagi tumbuhan-tumbuhan tertentu untuk berbuah, kan padahal kita butuh buahnya ya kan? Nah, oke. Nah, kemudian, kita masuk ke Eee, listrik sebagai sumber energi, ya. Kita setiap hari itu pasti memakai yang namanya listrik. Ketika kita menonton televisi, ya, di rumah ada kulkas, ada, penyejuk ruangan atau air conditioner yang kamu bilang AC, kemudian lampu di rumah, ya enggak? Kemudian kamu mungkin pakai laptop atau pakai HP, kamu mengisi daya telepon genggammu itu atau telepon selulermu itu menggunakan aliran listrik, ya, arus listrik. Jadi listrik ini sangat bermanfaat ya bagi manusia. Nah, ketika malam gelap-gelap, kamu mau belajar, kamu butuh lampu. Lampunya itu memanfaatkan tenaga listrik. Jadi ya, sangat diharapkan bagi kita untuk memanfaatkan listrik dengan sebaik-baik mungkin agar listrik itu tidak cepat habis, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan penghematan listrik? Perhatikan contoh gambar ini. Ini gambar yang pertama nih. Ini gambarnya lagi dia udah tidur bobo, dia sambil bunyiin HP, tuh HP-nya tuh bunyi nih, HP-nya bunyi, telepon genggamnya bunyi, kemudian, komputernya juga, menyala, dalam keadaan menyala, ya. Telepon genggamnya itu lagi menyala, televisinya lagi menyala, tapi dianya lagi tidur, ya. Nah, kemudian gambar yang kedua kita lihat. Nah, gambar kedua ini mereka sedang menonton TV bersama-sama. Nah nah, menurut kamu, ya, pertanyaan pertama, menurut kamu apakah gambar kedua ini, gambar yang pertama dan gambar kedua ini, apakah mereka sudah mendapatkan haknya? Sudah ya? Dengan pemakaian listrik, mereka berdua sudah dapat hak boleh memakai listrik ya sesuai dengan keperluan. Yang satu untuk, mengisi daya telepon, mengisi daya, komputer, yang satu, bisa menonton TV karena ada listrik. Nah, kemudian, yang mana yang termasuk pemborosan listrik? Ayo, apakah gambar yang pertama di atas atau gambar yang di bawah? Tentu saja gambar yang di atas ini merupakan pemborosan listrik. Kenapa? Orang dia lagi tidur, tetapi televisinya menyala, teleponnya berbunyi, telepon genggamnya, dan komputernya juga menyala. Nah, ini namanya pemborosan listrik. Barang-barang elektronik yang seharusnya tidak dipakai itu segera dinonaktifkan. Ya, segera dinonaktifkan atau dimatikan. Ya, sebaiknya kalau tidak dipakai, jangan dinyalakan, ya. Nah, kecuali kulkas ya atau barang-barang elektronik mungkin yang memang harus hidup, ya. Kemudian di rumah juga kalau ada AC, mungkin AC-nya kalau sedang dalam ruangan tidak ada orang, boleh dimatikan penyejuk ruangannya atau air conditioner-nya, ya. Nah, seperti coba lihat gambar B ini bagus. Mereka, memanfaatkan TV sesuai dengan kebutuhan. Mereka menyalakan televisinya ketika mereka mau menonton. Nah, kemudian ada baiknya ketika kita menonton sesuatu itu secara bersama, ya, agak, dikontrol, ya.
Jadi jangan menonton hal-hal yang tidak seharusnya kamu tonton. Tontonlah apa yang bermanfaat bagi kamu, membantu kamu menjadi orang yang lebih cerdas, lebih bijaksana, takut akan Tuhan. Makanya kalau pagi kamu menonton morning blessing, menonton video pembelajaran, ya. Nah, itu sangat baik buat kamu, ya. Kamu boleh menonton berita-berita yang lain yang memang sesuai dengan usia kamu. Oke, kamu tidak boleh memanfaatkan telepon genggam atau komputer kamu untuk menonton hal-hal yang tidak perlu buat kamu, yang tidak sesuai dengan usia kamu, yang tidak baik. Oke, jadi pakailah listrik ya untuk melakukan hal-hal yang baik. "Teacher, aku mau tanya, boleh nggak teacher aku bermain game di HP?" Boleh, teacher nggak marah, tetapi kamu harus laksanakan dulu kewajibanmu. Pakailah, telepon genggammu itu untuk belajar dulu, sudah? Kalau sudah selesai belajar baru boleh bermain, tapi kalau pembelajaran belum selesai, nah kamu sudah main, itu namanya, eee, kamu tidak melaksanakan kewajibanmu ya. Kamu sudah, eee, tidak melakukan tanggung jawabmu dengan baik ya. Jadi teacher harap kalau ada tugas-tugas boleh dikerjakan terlebih dahulu ya. Oke, semuanya tetap semangat, eee, tetap tekun dalam doa, semoga kita segera tatap muka. Oke semuanya? Oke hari ini tugasnya tema 2 halaman 31 ya nomor 1, 2, dan 3 ya silakan kerjakan di buku tulis masing-masing ya. Oke pembelajarannya sekian kita tutup dengan doa. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Ajari kami Tuhan untuk lebih menghargai apa yang kami miliki. Ajari kami juga untuk rajin belajar Tuhan biar telepon, HP yang diberikan papa sama mama bisa kami pakai dengan sebaik mungkin, kami bisa pakai buat belajar, kami bisa memanfaatkan waktu luang juga untuk bermain, sesuai dengan, eee, kebutuhan kami. Tuhan, ajari kami untuk tidak melakukan pemborosan listrik, ajari kami untuk tidak terlalu lama bermain-main game di HP, agar kami Tuhan bisa menjaga apa yang telah orang tua kami berikan dan juga memuliakan nama Tuhan terlebih. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.